Salam. Salam sehat. Ya, perkenalkan, nama saya Petrus Ali STH. Ya, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 IAKN Ambon. Nah, saat ini saya berada di lokasi SMK Kristen Tagari, di mana lokasi SMK Kristen Tagari ini adalah merupakan lokasi atau tempat saya untuk melaksanakan UKIN, di mana saya akan mengajar pendidikan agama Kristen kelas 11 dengan materi keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Dan selanjutnya mari kita saksikan praktek UKIN saya selanjutnya. Apa kabarnya? Nah, puji syukur kita bacakan kepada Tuhan. Ya, kalau pada pagi hari ini ya, kita masih dipertemukan, kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Ya, walaupun dalam suasana virus pandemi corona yang melanda kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, maka pada pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama belajar tentang materi keluarga pusat utama pendidikan. Ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, ya, saya persilakan salah seorang siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, silakan, yang saya sudah tutup tadi. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, kita menyanyi dulu PKJ 288, inilah rumah kami. Sudah tahu? Ayat yang kedua, ya, kita nyanyikan bersama, inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapapun menjadi, tak lain Tuhan saja. Utama. Ya. Nah, kompetensi dasar dari materi ini adalah memahami peran keluarga dan sekolah
sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Nah, untuk indikatornya ada beberapa indikator yang akan kita bahas sebagai materi ini. Yang pertama adalah menghayati peran keluarga dalam ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kemudian yang kedua, memahami pengertian pendidikan, merumuskan hakikat keluarga sebagai pusat utama pendidikan, mengidentifikasikan peran keluarga dalam proses sosialisasi dan edukasi, dan yang terakhir adalah menemukan pelajaran moral dari Timotius. Nah, lalu apa tujuan pembelajarannya? Nah, yang pertama adalah agar siswa dapat menghayati peran keluarga dalam ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Yang kedua, siswa memahami pengertian pendidikan. Dan yang ketiga, merumuskan hakikat keluarga sebagai pusat utama pendidikan. Dan yang keempat, mengidentifikasi peran keluarga dalam proses sosialisasi dan edukasi. Dan yang kelima adalah menemukan pelajaran moral dari tokoh Timotius. Oke. Jangan ditulis. Nah, ya, untuk mengawali materi ini, silakan anak-anak mengamati dengan seksama video yang ada di depan. Ya, silakan dilihat dan disimak. Apa pesan yang Anda dapatkan atau yang Anda peroleh tadi dari video yang ditampilkan di depan? Ya, boleh 1-2 orang, silakan. Oke, siapa? Siapa yang tadi? Ya, Nias. Oke, Nias, silakan. Ya, apa yang kamu dapatkan dari video singkat di atas tentang bagaimana keluarga itu sebagai apa? Pusat pendidikan utama. Oke, silakan. Ya, boleh buka masker ini supaya bisa. Pesankan. Oke. Jadi intinya pentingnya pendampingan orang tua terhadap anak. Apalagi zaman sekarang adalah zaman modern, zaman internet. Ya, di mana ya para orang-orang yang bakal di ahli IT atau TIK itu menawarkan berbagai macam fitur-fitur di internet. Nah, itu tergantung dari kita bagaimana kita memilah mana yang pantas, mana yang layak kita nonton dan mana yang tidak. Nah, karena itu seperti tadi ya, harus pentingnya pendampingan orang tua. Ya, kalau jam belajar ya harus belajar. Oke, masih ada? Aureka? Oke, silakan. Apa yang Aureka, atau pesan apa yang Aureka tadi dapatkan dari video semua dengan fungsi pendidikan dalam keluarga? Ya, satu buka, silakan. Buka masker supaya jelas. Ayo, silakan. Iya. Apa yang dilakukan oleh seorang anak kecil tadi? Yaitu memperhatikan. Nah, apa pesan apa yang Anda dapatkan di situ? Ya, atau ada yang lain? Ya, selain tadi anak-anak yang mematikan televisi, apa lagi? Ya, ada seorang ibu dan ada seorang ayah. Apa yang dikatakan?
juga itu melakukannya ketika bapak ini masih kecil dan itu diturunkan lagi kepada cucunya. Oke. Nah, saya kira itu yang penting. Nah, yang pertama kita melihat apa itu pendidikan. Ya. Nah, kata pendidikan dalam bahasa Inggris itu disebut dengan kata education. Dari segi etimologinya, kata education ini berasal dari bahasa Latin eductum yang tersusun dari dua kata, yaitu yang berarti perkembangan sesuatu yang berasal dari keluar dan duco yang sesuatu yang sedang berkembang, yang berarti sesuatu yang sedang berkembang. Nah, sesuatu itu tentunya adalah sesuatu yang positif dari definisi tersebut. Pendidikan berarti kemampuan diri sendiri dan juga kekuatan individu yang dikembangkan menuju arah yang lebih baik. Nah, itu pendidikan secara umum. Nah, bagaimana pendidikan itu menurut para ahli, ya khususnya ahli dia, ya atau pengurusnya. Nah, kita ambil beberapa saja. Ya, sebenarnya ada banyak tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang pendidikan, tapi saya hanya menyebut saja. Nah, yang pertama menurut Profesor Dr. John Dewey. Nah, apa yang dikatakan oleh Dewey tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah suatu proses pengalaman. Karena kehidupan daripada pertumbuhan, maka pendidikan berarti membangun pertumbuhan bagi manusia tanpa dibatasi oleh usia. Makanya ada istilah long life education, artinya pendidikan seumur hidup. Nah, menurut Plato, pendidikan itu adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dan dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan. Nah, kemudian menurut Edgar Dale, pendidikan itu adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar oleh keluarga masyarakat atau pemerintah melalui bimbingan, pengajaran, pembelajaran, dan pelatihan yang berlangsung, baik yang dilakukan di sekolah maupun yang dilakukan di luar sekolah. Nah, itu menurut Edgar. Sedangkan menurut Paulo Freire, pengertian pendidikan itu adalah jalan menuju kebebasan yang permanen dan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah masa di mana manusia menjadi sadar akan kebebasan mereka, di mana melalui praksis mengubah keadaan itu. Dan tahap kedua itu dibangun atas dasar atas tahap yang pertama dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang membebaskan. Ya, jadi ini pendidikan menurut beberapa ahli dunia. Nah, sedangkan pendidikan menurut ahli pendidikan dari Indonesia, ya saya hanya mengambil tiga. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara atau Dewantara, ya sama. Nah, apa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Yaitu menurutnya adalah pendidikan bahwa pendidikan itu adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan itu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Nah, kemudian menurut Darwin Mutias, pendidikan itu adalah pendidikan sebagai usaha dasar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan yang lebih baik. Nah, sedangkan menurut Ria Kara, definisi pendidikan itu diartikan sebagai suatu upaya dalam memanusiakan manusia, baik manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf yang insani. Nah, intinya di sini bahwa pendidikan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan bagaimana mengubah pola pikir manusia. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, itulah yang disebut dengan proses belajar. Dan belajar itu adalah bagian dari pendidikan. Nah, menurut pendidikan menurut lembaga dan kamus, saya ambil beberapa saja. Ya, yang pertama adalah menurut KBBI, pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan,
dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Dan yang kedua, yang ini yang penting menurut undang-undang Sisdiknas, apa itu Sisdiknas? Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pendidikan itu merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pendidikan itu di dalam keluarga, khususnya pendidikan Kristen. Nah, dalam keluarga Kristen, peran keluarga itu tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, tetapi yang paling penting juga di sini adalah bagaimana orang tua mengarahkan anak-anak melalui pendidikan. Nah, pendidikan itu ada dua, ada pendidikan secara lahiriah dan ada pendidikan secara rohani. Nah, tugas orang tua sebagai pendidik itu berakar dari panggilan sebagai suami istri, di mana tugas mereka adalah berpartisipasi dalam tugas penciptaan Tuhan. Nah, karena itu sangat penting bagi orang tua untuk menciptakan keluarga yang dipenuhi oleh kasih sayang sesama dan Tuhan Allah, sehingga menunjang perkembangan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Nah, nilai-nilai Kristen yang dimasukkan di sini adalah misalnya tentang bagaimana mengasihi, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana apalagi menciptakan suasana damai dan lain sebagainya. Nah, keluarga Kristen tentu harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga, yakni pendidikan yang bercorak dan berorientasi pada nilai-nilai Kristen, yaitu tadi kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Selain itu juga ia harus mengupayakan perubahan pembauran anggota keluarga secara pribadi maupun bersama oleh Roh Kudus, sehingga keluarga hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, makanya di sini katakan bahwa keluarga itu harus mendasarkan hidupnya kepada Yesus Kristus sebagai kepala keluarga. Jangan Anda mengatakan, wah kalau begitu apa dong fungsinya mama dan papa kita? Bukankah mereka itu adalah kepala keluarga? Mengapa Yesus yang harus jadi kepala keluarga? Yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus sebagai kepala keluarga Kristen yang mengepalai seluruh keluarga-keluarga pengikut Kristus dan berdasarkan ajarannya kepada Yesus Kristus. Nah, itu yang disebut dengan keluarga Kristen. Nah, kemudian pendidikan secara Kristiani memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Yesus sebagai guru agung. Nah, Yesus Kristus juga itu disebut sebagai guru agung. Ya, berarti agung di sini artinya besar, mulia, luar biasa dan sebagainya. Ya. Nah, karena itu setiap pengikut Kristus harus meneladani apa nilai-nilai Kristen yang ada di dalam iman Kristen. Nah, kemudian bagian C, peranan keluarga dalam proses sosialisasi. Nah, di kelas 1 kita sudah berbicara tentang bagaimana peran keluarga, peran Allah dalam keluarga atau peran keluarga. Nah, di mana ada peran secara jasmani, ada peran sebagai pendidik, ada peran sebagai tempat menciptakan suasana nyaman, aman dan damai dan lain sebagainya. Nah, peran keluarga dalam proses sosialisasi, nah ini diibaratkan seorang bayi yang lahir ke dunia itu merupakan suatu makhluk yang kecil, yang penuh dengan kebutuhan fisik dan sangat bergantung
kepada orang tuanya. Nah, saya mau bertanya dulu, anak gadis ini yang ketika lahir sudah langsung berjalan atau sudah langsung berlari-lari? Tapi apa yang dilakukan? Ya, mungkin ada yang menangis, ada mungkin yang berteriak, ya, atau mungkin ada yang diam, ya, dan itu melalui sebuah proses. Nah, sehingga kita bisa besar atau dewasa sampai saat ini. Nah, ia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tetapi seiring dengan pertumbuhannya, ia akan belajar berbicara, berjalan, dan mulai melakukan aktivitasnya sendiri. Nah, selanjutnya ia akan belajar banyak tentang segala sesuatu agar kehidupannya menjadi lebih maju, misalnya mempelajari sikap nilai norma yang berlaku dalam komunitas di mana ia berada. Dan proses inilah yang disebut sebagai proses sosialisasi. Nah, bagaimana orang tua mensosialisasikan nilai-nilai kekristenan bagi anak-anak mereka di dalam keluarga. Nah, itu peran keluarga dalam proses sosialisasi. Nah, sosialisasi di sini merupakan proses belajar seseorang di mana orang tua berkebutuhan dan masyarakat berdasarkan pengetahuan kebiasaan maupun dalam kehidupannya. Nah, karena itu proses sosialisasi ini sangat berperan dalam membantu dan dalam pembentukan kepribadian atau karakter seseorang. Nah, saya kira ini sangat penting bagaimana karakter itu menentukan atau menunjukkan identitas sebagai seorang Kristen. Nah, banyak orang yang mengatakan, "Wah, saya ini orang Kristen loh. Saya ini rajin beribadah, saya ini rajin berdoa." Tetapi apakah itu mencerminkan dengan perbuatan kamu? Walaupun rajin ke gereja, rajin ke ibadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tidak pernah apa, tapi tidak ada aplikasinya, tidak ada prakteknya. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita percaya, kita beriman, tapi tidak ada tindakan, itu sama saja kok. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Nah, kemudian bagian D, peran keluarga dalam proses edukasi atau dalam proses pendidikan. Nah, dalam proses pendewasaan seorang anak secara holistik, proses sosialisasi saja tidak cukup. Namun namun juga dibutuhkan proses edukasi atau pendidikan. Nah, proses edukasi artinya pendidikan yang diberikan secara sengaja, terencana dan terstruktur agar tercipta individu kritis dalam menyikapi dampak sosialisasi yang ada, termasuk dalam membawa orang kepada kedewasaan iman. Nah, karena itu pada saat ini tanggung jawab keluarga untuk mendidik anak mungkin sebagai besar sudah diambil alih oleh lembaga pendidikan, misalnya sekolah dan gereja. Nah, keluarga cenderung sibuk dengan tanggung jawab yang lain, ya seperti melakukan peran utamanya sebagai pendidik pertama bagi anak-anak dan merasa cukup dengan memberikan tanggung jawab pendidikan anak-anaknya kepada pihak lain, ya misalnya kepada sekolah, kepada pembantu atau kepada lembaga tertentu. Nah, contoh kecil, ya saya sudah berapa tahun mengajar sekolah minggu ya. Ada yang sudah mengajar sekolah minggu di sini? Belum ada? Nah, seharusnya kalau kalian sudah, ya minimal kelas 1 SMA, itu sudah, paling tidak Anda sudah harus belajar mengajar sekolah minggu. Ya, kenapa? Karena mengajar sekolah minggu itu adalah pengalaman yang luar biasa. Bagaimana Anda bisa tampil di depan umum, Anda bisa berkomunikasi dengan anak-anak, Anda bisa berkomunikasi dengan guru-guru sekolah minggu. Nah, pengalaman saya, ya ketika anak-anak itu dibawa ke sekolah minggu, ya terkadang orang tua melepas begitu saja. Ada kok guru sekolah minggunya, ada kok Pak Pendeta, ada kok guru agama.
Ya seolah-olah anak mereka itu dititipkan kepada orang-orang tertentu. Nah ketika ada kesalahan, mungkin anaknya mungkin yang bicara kotor atau mungkin anaknya bertindak tidak sesuai dengan iman Kristen, lalu orang tuanya mengatakan, siapa guru sekolah minggunya? Siapa guru agamanya? Siapa pendetanya? Ya padahal sebenarnya yang bersalah, yang bertanggung jawab itu sebenarnya adalah orang tuanya. Ya kami guru sekolah minggu, kami para hamba Tuhan, ya bersama dengan anak-anak mungkin dalam waktu tertentu, tapi yang bersama dengan orang tua yang paling lama di rumah adalah orang tua. Dari pagi sampai pagi. Ya kalau di sekolah ya pagi cuma berapa jam ya. Apalagi waktu di sekolah sekarang, ya paling tinggi 3 jam berada di sekolah. Dari jam 7:30 sampai jam 10. Nah, karena itu peran keluarga dalam proses edukasi atau pendidikan ini sangat penting. Ya, karena ini adalah merupakan tempat pertama dan utama bagi keluarga untuk mendidik anak-anaknya. Nah, kita masuk dalam diskusi. Ya, semua bawa Alkitab? Ya. Mungkin karena perubahan ya, jadi tidak apa-apa. Yang bawa HP, ada yang bawa HP? Berapa orang yang bawa HP? Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, saya mau yang bawa HP 1 orang di sini, 1 orang di sini, 1 orang di sini. Ya, HP yang ada Alkitabnya maksudnya supaya bisa dibaca. Oke. Ada kau ada pen? Oke. Nah, jadi saya anggap ini adalah ya kita berdasarkan, saya bagi kelompoknya berdasarkan kelompok dua roh. Ini adalah kelompok kasih, kelompok sukacita, dan kelompok damai sejahtera. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Oke? Nah, kelompok kasih, kelompok 1, kelompok sukacita, kelompok 2, dan kelompok 3 adalah kelompok damai sejahtera. Nah, tugas kalian adalah tugas kelompok membaca 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Ya boleh supaya semua dengar. Nanti satu orang kita yang membaca. Saya dengar yang ada kita. Boleh baca 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Air matamu yang kucurahkan, aku ingin menjadi engkau imani supaya penuhlah kesukaanku, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itu peringatkan engkau untuk mengucapkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpang tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mengatakan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang
tidak dapat binasa. Oke. Ya, nah itu materi tentang dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Nah, tugasnya untuk kelompok kasih akan menjawab nomor 1. Untuk kelompok damai sejahtera, kelompok sukacita akan menjawab nomor 3. Dan untuk kelompok damai sejahtera akan membahas atau menjawab nomor 4. Ya, pelajaran apa yang dapat diambil dari kehidupan Timotius. Ya, jadi kelompok kasih akan menjawab siapakah Timotius itu. Kemudian kelompok 2, apa pesan Paulus kepada Timotius, dan kelompok 3, pelajaran apa yang dapat diambil dari kehidupan Timotius dan keluarganya. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Ya, jadi satu-satu saja. Jadi kelompok 1 menjawab nomor 1, kelompok 2 menjawab nomor 3, dan kelompok 3 menjawab nomor 4. Oke, silakan. 5 menit dari sekarang. Mana? Ya, jadi kelompok 1, siapa itu Timotius? Ya, berarti belakang kehidupan Timotius, ya, atau asal usul Timotius. Kemudian apa pesan Paulus kepada Timotius? Berdasarkan permintaan tadi, apa yang dipesankan oleh Paulus kepada Timotius? Ya, ada tadi di ayat terakhir. Kemudian pelajaran apa yang dapat diambil dari kehidupan seorang Timotius dan keluarganya? Ya. Oke, silakan. Bisa gak ditahan dulu? Ditahan. Di pos? Nanti berlanjutan. Nah, kita sudah berdiskusi. Nah, silakan kelompok 1 atau kelompok kasih, kelompok 2 atau kelompok sukacita, dan kelompok 3 atau kelompok damai sejahtera mengungkapkan hasil diskusinya. Oke, saya persilakan kepada kelompok 1. Silakan. Oke, siapa yang mau bikin? Ya. Siapa yang itu? Anak yang kasih karunia rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita yang berkata. Jadi Timotius itu adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Ya, oke. Kelompok 2. Pesan Paulus kepada Timotius harus seperti yang terdapat dalam ayat 8, yaitu janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aksi orang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Oke. Nah, kelompok 3, silakan. Pelajaran apa yang dapat diambil dari kehidupan Timotius dan keluarganya, yaitu meskipun Timotius masih sangat muda, tetapi ia dan keluarganya memiliki semangat yang kuat dalam membantu Paulus memberitakan Injil. Oke. Nah, tepuk tangan untuk semua kelompok. Luar biasa jawaban dari anak-anak tentang pertanyaan di sekitar bagaimana Paulus dan Timotius dalam pelayanannya, seperti yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 10. Nah, kemudian kesimpulan kita dari materi yang kita sudah bahas hari ini, kita baca bersama-sama ya. Bisa lihat? Bisa? Oke, nah kita baca bersama-sama 2, 3. Yang pertama 2, 3. Keluarga sebagai pusat pendidikan mengarah pada pembentukan satu pribadi secara utuh atau holistik, mencakup aspek rohani atau spiritual, psikis atau mental, fisik serta sesudah. Nah, yang kedua, kesimpulan yang kedua 1, 2, 3. Keluarga Kristen harus memberi pendidikan Kristen kepada anggota keluarga berupa pendidikan yang bercorak, berdasar dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani sebagai
secara rohani dan manusiawi untuk meneruskan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tingkah laku yang bersesuaian dengan iman Kristen. Nah, kesimpulan yang ketiga, 2-3. Pendidikan secara Kristiani memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Tuhan Yesus sebagai guru agung yang menjadi teladan bagi pengikutnya agar memiliki pemahaman serta relasi yang benar, mendalam, dan sangat pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah ketiga kesimpulan kita saat ini. Nah, untuk tugasnya di rumah, ya Anda menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan arti pendidikan. Yang kedua, jelaskan peranan orang tua dalam mendidik anak di dalam keluarga. Yang ketiga, jelaskan alasan bahwa tugas mendidik anak berakar dari panggilan suami istri. Dan yang keempat, jelaskan bagaimana bentuk pendidikan yang harus diberikan orang tua terhadap anaknya. Yang kelima, jelaskan peran keluarga dalam proses sosialisasi. Dan yang keenam, jelaskan peran orang tua dalam proses edukasi. Ya, itu saja. Nah, minggu depan saya akan kumpul dan saya akan ambil nilai sebagai nilai tugas. Nah, oke, kita akan menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, karena itu mari kita berdoa untuk menutup pertemuan kita. Berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh menyertai kami di dalam bersama-sama mengikuti pembelajaran kami materi di sekolah ini atau di tempat ini, di mana Tuhan boleh memampukan kami selaku anak-anak-Mu Tuhan, bahwa peran keluarga sebagai pendidik utama sangat diharapkan dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, berkati orang tua kami, berkati kami sebagai anak-anak, sehingga di dalam kehidupan kami boleh tetap hidup sebagai keluarga yang Engkau berkati. Sebentar Tuhan, kami masih akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Tuhan berkati kami, berkati Bapak Guru dan Ibu Guru kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, siapa yang absen hari ini? Berapa orang? Hah? 2 orang? Ya. Oke, nanti ketua kelasnya silakan dicek siapa yang tidak hadir saat ini. Ya. Oke. Nah, demikianlah pertemuan kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan tetap jaga protokol kesehatan, ya, sehingga kita tetap sehat Tuhan di dalam mengikuti pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Demikianlah praktek UKIN saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam dan salam sehat.